Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Nabila, mahasiswa Gizi UIN Wali Songo. Video kali ini kita akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan banyak orang, khususnya para orang tua yang memiliki balita. Benar, yaitu stunting. Topik yang kita bicarakan kali ini ada pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, ciri-ciri anak stunting, dan pencegahan stunting. Bagaimana angka kejadian stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, tercatat bahwa pada tahun 2021 Indonesia berhasil menurunkan 6,4% prevalensi stunting dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021. Sebenarnya apakah itu stunting? Menurut WHO, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi, penyakit infeksi, ataupun stimulasi yang tidak memadai, sehingga anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar umumnya. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak usia 0-59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2 dikategorikan stunting berat dan sedang, dan -3 dikategorikan stunting kronis. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Lalu, faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya stunting sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan ibu terkait kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta menyusui. Yang kedua adalah tidak tercukupinya kebutuhan gizi anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bagi 6-24 bulan menerima makanan pendamping ASI susu ibu masih belum optimal. MPASI ini mulai dikenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupkan kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis terhadap makanan maupun makanan. Yang ketiga adalah terbatasnya pelayanan kesehatan. Masih belum optimalnya akses layanan kesehatan ini termasuk antenatal care, yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, dan postnatal care adalah pelayanan kesehatan untuk ibu setelah bersalin. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa memantau perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan. Dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. Selanjutnya, penyebabnya adalah kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber komoditas, makanan di Jakarta lebih mahal dibandingkan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. Selanjutnya adalah infeksi berulang seperti diare dan cacingan. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan cacingan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup, untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Yang terakhir adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk. Sumber air minum yang layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng, air keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air, dan sumur terlindungi, sumur bor, atau pompa
yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling air yang dijual melalui tangki air, dan mata air yang tidak terlindungi. Selanjutnya adalah ciri-ciri anak stunting. Yang pertama, tubuhnya lebih pendek dari anak seusianya. Selanjutnya, pertumbuhan tulangnya ini terhambat. Lalu konsentrasi belajar anak akan menurun dan berat badan lebih rendah dari anak usianya, serta wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya. Kemudian, dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting memiliki dampak jangka panjang maupun dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek stunting yaitu yang pertama, peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak ini akan tidak optimal. Lalu ada peningkatan biaya kesehatan. Selanjutnya, untuk dampak jangka panjangnya ada 5. Yang pertama, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, yaitu lebih pendek dibandingkan pada anak-anak umumnya. Yang kedua, meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lainnya. Yang ketiga, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah. Yang keempat, menurunnya kesehatan reproduksi. Dan yang kelima, produktivitas dan kapasitas kerja akan tidak optimal. Namun jangan khawatir, stunting dapat dicegah terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun, jadi gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak ini sangat penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Upaya pencegahan stunting ini dilakukan untuk mencapai tujuan Indonesia, yaitu menurunkan angka stunting 40% pada tahun 2025, dan dapat di-breakdown dalam beberapa fase kehidupan. Yang pertama, pencegahan pada ibu hamil dan bersalin. Dapat dilakukan intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan, mengupayakan jaminan mutu antenatal care, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien, deteksi dini penyakit, baik menular maupun tidak menular, pemberantasan kecacingan, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat ke dalam buku KIA, menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, serta penyuluhan dan pelayanan KB. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada saat balita yaitu pemantauan pertumbuhan balita, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk balita, menyelenggarakan stimulasi dini, perkembangan anak, dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Lalu untuk anak usia sekolah ini ada melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah atau UKS, menguatkan kelembagaan tim pembina UKS, menyelenggarakan program gizi anak sekolah, dan memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Selanjutnya, untuk usia remaja, kita dapat melakukan pencegahan dengan meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya adalah memberikan pendidikan kesehatan reproduksi. Untuk dewasa muda, yaitu ada penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana atau KB, deteksi dini penyakit baik menular maupun tidak menular, meningkatkan penyuluhan untuk PHBS atau pola perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi narkoba. Referensi yang saya ambil ini dari Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat dan Sekretariat Percepatan Perbaikan Gizi Bappenas dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Ibu cerdas, sadar gizi, cegah stunting sejak dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.